dari apa yang sudah disampaikan oleh Abuya Ar-Razi, Buya Asfi terkait dengan zikir yang diajarkan oleh Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandi ini, maka jelaslah bagi kita bahwa terkadang orang yang diam itu beramal, Bapak Ibu. Ya, selama ini sebahagian besar kaum muslimin itu seringkali tertipu dengan amal-amal zahir, tertipu dengan mendefinisikan yang amal itu hanyalah yang terlihat saja, sehingga penilaian sebagian besar kita itu, ya, seseorang itu dianggap soleh kalau amal zahirnya banyak. Seseorang itu dianggap ahli zikir kalau mulutnya sering bergerak. Orang itu dianggap sebagai orang yang wali kalau seandainya pakaiannya seperti ulama besar, pakai jubah besar dan seterusnya. Kita seringkali tersihir dengan apa yang kelihatan, tapi jarang yang tersadar dengan sesuatu yang tersembunyi. Nah, dengan adanya ajaran zikir khafi dari Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandi ini, maka sudah cukup rasanya kita menilai orang dari sisi zahirnya. Karena bisa saja orang yang diam itu, orang yang tidak beramal secara zahir, itu justru amalnya itu lebih Allah hargai ketimbang orang yang beramal secara lahir tapi dia menganggap dirinya beramal, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Abuya dan juga Buya Asfi. Sering kita melihat yang amal itu yang terlihat, yang zahir. Bahkan sampai sebagian kita juga suuzon kepada guru ketika kita melihat guru, misalnya yang mungkin terjadi di majelis lain tapi di ribat mungkin nggak ada. Ketika guru tidak ikut sholat jamaah, itu ada yang berkata dalam kalbunya, ini guru benar gak ya? Dia nyuruh kita beribadah, nyuruh kita melakukan ketaatan, tapi dia gak kelihatan sholat jamaah. Ini gimana nih guru seperti ini? Nah, salah satu jebakan kita dalam berguru yang mungkin tidak kita sadari adalah hal-hal seperti ini. Nah, harusnya ketika kita sudah diajarkan bertarekat Naqsyabandi, maka tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bersuuzon kepada amalan orang lain. Apalagi seseorang itu dianggap sebagai muallim, dianggap sebagai mursyid dalam tarekat ini. Dianggap mursyid tapi suka suuzon kepada amalan orang lain. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Dia mengaku sebagai mursyid, mengaku sebagai orang yang ahli dalam tarekat Naqsyabandi, tapi sering bersuuzon dengan amal zahir orang. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, yang bisa menenggelamkan kita sebagai sebagai seorang muslim, apalagi seorang yang mengaku bertarekat. Nah, jadi benar kata Abuya tadi bahwa semakin orang bertarekat, maka apalagi tarekatnya Naqsyabandi yang tersembunyi ini, maka sejatinya dia harus semakin berhusnuzon kepada orang lain, sekalipun secara zahir orang itu kelihatan tidak soleh, sekalipun secara zahir orang itu tidak beramal. Karena dalam banyak kisah-kisah ulama kita perhatikan, banyak ulama yang tidak beramal secara zahir, tapi ketika amal batinnya itulah yang membawa dia dicintai Allah, sehingga dengan itulah Allah juga mengangkat derajatnya di sisinya. Betapa banyak orang yang tidak beramal tapi amal batinnya dia istiqomahkan, maka dengan itu Allah angkat. Nah, kita kemarin juga di ribat membicarakan ini. Seperti contoh misalnya, dan ini sangat populer ya, seorang yang sudah membunuh 99 orang, bahkan 100 orang, termasuk dengan kiai atau dengan seorang guru yang tidak punya rasa rahmaniyah di kalbunya, sampai ke yang 100 itu dia bunuh.
Bapak Ibu mungkin sudah tahu jawabannya. Kira-kira amal orang itu apa? Tidak ada amal zahirnya. Justru yang dia lakukan membunuh sesuatu yang tercela secara syariat, sesuatu yang tidak dibolehkan secara syariat. Tapi justru dia punya sebuah amal batin yang dengan itu Allah angkat makamnya. Apa amal batinnya? Amal batinnya adalah dia merasa orang yang paling iftiqar kepada Allah, yang paling mudhil, orang yang paling hina di hadapan Allah, orang yang butuh kepada ampunan Allah, sehingga dia bertumpu hanya kepada Allah. Maka dengan itulah Allah mengangkat derajatnya. Itu tidak beramal, itu tidak ada amalan, cuman ada hasrat, ulu wal himmah. Nah, seperti yang disampaikan Abu Ya tadi ya. Jadi uluwul himmah, sekalipun secara zahir dia tidak berwujud dalam bentuk perbuatan, tapi ternyata dia sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin salah satu amal batin yang sangat berharga itu adalah salamatus sadar, seperti yang juga sering diungkap oleh Abu Ya, maka malam hari ini kita juga dapat ilmu baru bahwa salah satu amal batin yang bisa juga kita istiqomahkan itu adalah uluwul himmah, untuk kembali kepada Allah atau untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.